Selamat siang, Ibu dan Bapak, teman-teman. Terima kasih atas waktunya, menyempatkan setelah makan siang, biasanya tidur, mungkin sebagian orang, kita membahas, di sini berkumpul secara virtual untuk membahas soal blok rokan. Blok rokan ini berkaitan dengan banyak orang, tapi mungkin yang paling berkaitan dengan konstituennya Pak Abdul Wahid ini. Iya, benar. Iya. Nah, karena Pak Wahid sebagai stakeholders yang paling dekat, mungkin Pak Wahid bisa dulu memaparkan harapan warga Riau dan terhadap proses transisi ini, dan apa sih catatan yang paling pokok yang belum diperhatikan dari pengelolaan blok Riau blokan ini selama ini. Terima kasih, dipersilakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita. Yang terhormat ini Pak Prof. Abrar, Pak Faisal Basri sebagai pemateri dan pembanding hari ini, dan moderator yang saya hormati, dan semua pemirsa yang ada di mengikuti Zoom pada hari ini. Baik, saya sebenarnya memang sudah menjadwalkan acara ini, namun tiba-tiba ada rapat mendadak, mungkin saya tidak bisa ikut selesai dalam seminar ini. Maka itu tadi saya bilang sama Mbak Neti, saya bisa duluan supaya Bapak-Bapak, Pak Faisal dan Pak Prof. Abrar ini bisa membahas jauh lebih dalam tentang blok rokan ini. Saya sebagai anggota DPR yang berasal dari Riau punya kewajiban terhadap alih kelola atau transisi blok rokan ini yang diberi tema oleh teman-teman ini adalah peluang dan tantangan. Saya sudah menyiapkan slide yang sederhana saja, kalau bisa nanti tolong ditampilkan. Ya, sejarah blok rokan ini saya rasa sudah hampir 96 tahun blok rokan ini diusahakan oleh dikelola sebelum kemerdekaan sampai akhir kemerdekaan sekarang ini. Namun catatan yang paling penting bagi kita terhadap blok rokan ini adalah soal keberadaan di daerah. Sebenarnya apa sih manfaatnya bagi daerah tentang blok rokan ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata kacamata pembahagian manfaat dengan hasil yang telah yang telah diambil selama ini terhadap keberadaan daerah, ya masih jauh. Di mana kalau kita tahu Riau itu kaya dengan tambang, kaya dengan pertanian. Kalau di Riau tuh Pak Prof, istilahnya atas minyak di bawah minyak. Di atas minyaknya itu apa Pak Prof? Ya, di atas itu sawit, ya. Sawit dan yang lain lah ya, tapi lebih banyak sawit. Sawit pun sekarang ini juga tidak dimiliki oleh masyarakat secara utuh, tapi itu juga korporat yang menguasai perkebunan sawit lebih kurang 4 juta hektar yang ada di 4 juta lebih hektar dia ada di Riau itu, ya paling yang dikuasai oleh masyarakat nggak ada 1/4-nya, Pak. Jadi paling ada 1 juta, kurang lebih lah, kecil lah dari 1 juta, tapi 3 juta hektar itu ya dikuasai oleh korporasi. Nah ini juga menjadi catatan bagaimana kita ingin mengentaskan kemiskinan, tetapi penguasaan terhadap aset, terutama terhadap land record, terhadap tanah ini belum sesungguhnya kepada rakyat. Berkaitan dengan itu semua, termasuk migas yang ada di Riau, ya saya ini kan mantan anggota DPR Provinsi Riau. Jadi tahu persis kalau kita lihat dari skala neracanya itu, dulu Riau itu 6 triliun sampai 5 sampai 6 triliun itu APBD-nya memang disumbang oleh dari sektor migas.
Tapi ketika itu produksi masih 400.000 sampai 300.000 barel. Hari ini ya produksi tinggal 160 ya, 170 160 lah pendapatannya. Tentu ini paling ada 4 triliun dari DBH migas ini ke Riau. Tentu ini sangat sangat memusingkan bagi pemerintah daerah dalam rangka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah terhadap pembangunan, di mana masalah-masalahnya itu sangat krusial. Yang pertama masalah di Riau itu soal kemiskinan, ya masih tinggi, angka pengangguran masih tinggi, pertumbuhannya dengan pandemi ini masih tergerus minus 2%. Kalau kemarin saya lihat datanya masih minus. Nah, dan pertumbuhan penduduk juga tinggi, tidak diimbangi dengan fasilitas fasilitas infrastruktur. Jadi pertumbuhan penduduk tinggi akibat urban, bukan sebenarnya akibat angka kelahiran, tetapi angka urban ini juga menambah beban bagi Riau ke depan untuk bagaimana memajukan Riau. Lalu keberadaan Blok Rokan ini menjadi beban juga bagi Riau, ya, terhadap baik itu dari sisi tenaga kerja, ya, hanya 5%, nggak sampai 5% itu tenaga kerja itu putra daerah, Pak. Di Blok Rokan itu hanya tak sampailah 5%. Kalau menurut saya itu hanya putra daerah. Tapi itu semua di luar putra daerah untuk isu-isu di Blok Rokan. Yang kedua adalah isu soal soal lingkungan. Nah, lingkungan ini juga menarik hari ini karena tidak semua pemulihan recovery terhadap lingkungan itu dilakukan oleh Chevron selama mereka mengoperasikan kegiatan di Blok Rokan. Nah, ini menjadi catatan bagi Pertamina ke depan dalam tata kelola Blok Rokan ke depannya. Karena pemerintah sudah menugaskan kepada Pertamina untuk mengelola Blok Rokan ini. Jadi, nah itu dari sisi gambaran daerahnya. Jadi daerah ini sudah dikuras, tapi beban ekologi belum dipulihkan secara utuh. Ini mengakibatkan juga terhadap berdampak kepada masyarakat dan pemerintahan di sana. Belum lagi memang social tension yang mungkin akan terjadi ke depan kalau memang Pertamina ini tidak mengelola dengan benar di Blok Rokan. Isu-isu yang paling penting menurut saya itu, karena memang hampir APBD Riau itu sekarang sekitar 9 triliun, lebih kurang lah 8 sampai 9 triliun, itu 50%-nya itu Pak ditumpukan kepada dana bagi hasil migas. Jadi sekitar 4 triliunnya itu ya dari bagi hasil migas. Jadi itu yang ketika migas ini tidak dikelola dengan benar oleh pemerintah atau K3S-nya, maka drop laju decline-nya semakin laju sehingga akhirnya akan mengganggu terhadap kesinambungan terhadap pembangunan di Riau karena memang ditopang oleh dari sisi itu. Belum lagi memang dari tingkat pendidikan masyarakat Riau memang masih belum menggembirakan. Nah, itu isu yang ada di Riau di masyarakat dan pemerintah. Lalu isu yang memang terjadi di Blok Rokan itu sendiri dengan skala bisnisnya itu tentu ini juga menjadi kajian kita. Jadi bagaimana kelanjutan bisnis yang ada di Blok Rokan ini. Yang pertama, isu yang paling menarik itu adalah soal komitmen finansial. Nah, setelah Pertamina beralih dari Chevron ke Pertamina beralih, nah yang menjadi pertanyaan saya adalah ada nggak uang Pertamina untuk mengelola blok ini? Karena butuh
uang ya 1,5 sampai 2 miliar US dollar. Kalau kita kalkulasikan ya sekitar lebih kurang 25 sampai 30 triliun lah per tahun cash call-nya itu. Nah, ini Pertamina gimana komitmen finansialnya ini? Ini jangan main-main karena mengelola blok rokan ini tidak mengelola seperti blok-blok yang lain, ya. Memang dia masih big giant ini kan. Blok rokan ini salah satu memang penopang energi kita. Nah, yang kedua soal transfer teknologi. Transfer teknologi itu termasuk IT. Ya tidak, waktu transisi itu gimana, itu juga jadi persoalan kita. Nah, alhamdulillah kemarin waktu kita kunjungan ke blok rokan itu mereka sudah ada komitmen soal mirroring itu. Jadi kontrak-kontrak yang selama ini ada di Chevron di mirroring ke Pertamina. Itu artinya sudah ada solusi, tetapi ini semut ada atau tidak? Artinya ini berhasil atau tidak, kita lihatlah nanti di 2021 bulan Agustus, tanggal 8 Agustus. Nah, ini sangat-sangat kritikal di sini, Pak. Jadi saya mengkhawatirkan karena soal IT ini kan soal kepastian, soal kemantapan, soal sumber daya, soal manajemen, soal budaya, Pak. Ini yang paling penting. Budaya organisasi Pertamina sama dengan budaya organisasi Chevron. Ya kan? Saya bukan pesimis, Pak, terhadap Pertamina ini, bukan pesimis. Bukan saya tidak menghargai anak bangsa, tetapi ini perlu kita kita cermati, kita koreksi, dan kita kritik bersama-sama agar memang Pertamina ini siap dari sisi semua hal yang kita khawatirkan. Nah, kekhawatiran yang ketiga itu adalah soal daya dukung supporting lah. Bisnis supportingnya itu adalah listrik. Nah, di mana di rokan ini ada dia suplai listrik sekaligus pembangkitnya itu bisa menghasilkan uap untuk menginjeksi sumur minyak yang ada di sana. Jadi bukan hanya ya semata-mata dia memproduksi listrik, tapi dia juga memproduksi water injection itu. Jadi itu yang paling penting. Nah, di mana yang ada dua pembangkit yang besar di sana. Yang pertama ada yang di Minas, itu sekitar 200 mega, kalau nggak salah saya. Yang di Duri itu ada sekitar 300 mega. Lebih kurang 500 mega lah semuanya. Jadi yang di Duri ini pure milik Chevron. Artinya dibangun tahun 2000. Nah, saya kemarin waktu kita lihat bahwa mereka akan menjual kembali listrik yang ada di Minas, yang ada di Duri. Nah, saya meminta ke Chevron ini dihibahkan saja ke pemerintah daerah sebagai legacy Chevron yang sudah lama mengelola blok rokan ini terhadap pemerintah daerah. Tapi mereka, saya nggak tahu ini, saya baru dapat informasi, tapi mereka sudah melakukan pengajuan lelang untuk tender pembangkit di sana. Nah, ini juga menjadi catatan saya. Saya akan gali ini, bagaimana sih polanya pemerintah mengelola negara ini, masa listrik yang ada di sana itu dibiayai processing fee namanya. Lalu Chevron memakai tanah negara, nggak ada fee-nya, Pak. Biasanya kan sistem akuntansi negara itu adalah namanya pakai BOT atau apa. Ini kan sudah 20 tahun, mereka 20 tahun lebih mereka memanfaatkan lahan-lahan negara di sana, tapi nggak ada bayar pajak, Pak. Nah, waktu 2017 ini mereka pengelolaan listrik ini itu semua beban karyawan-karyawan itu sama dengan beban dia tanggung cost recovery yang ada sama dengan karyawan Caltech lah, kawan Chevron, tapi diperbantukan untuk kogen namanya, pembangkit listriknya itu adalah kogen. Nah, lalu ini saya melihat bahwa BPK kok nggak menemukan temuan ini, ada apa sebenarnya? Nah, ini akan kita gali sesungguhnya. Sebenarnya menurut saya, Pak,
20 sampai 25% bisnis yang ada di Rokan itu adalah bisnis listrik. Nah, Chevron paling banyak mengambil untung itu dari bisnis listrik ini. Gasnya dibeli dari Jambi Merang, itu dibiayai oleh Kosrek, lalu proses fee-nya itulah yang didapat Chevron itu. Itu Pak besar, sangat besar sekali keuntungan Chevron di tata kelola listrik yang ada di sana. Nah, menurut saya ini perlu diusut karena memang hampir semua ini menurut saya terlibat. Nah, ini yang isu yang ada di Rokan itu, termasuk isu lingkungan, restorasi lingkungan itu bagaimana? Ya, pemulihan terhadap lingkungan. Karena ada TTM yang beradanya itu tidak di dekat sumur operasi, menyebar ke kebun-kebun masyarakat. Ya, ini selalu siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada orang Riau yang pandai, masyarakat itu yang pandai drilling atau ngebor minyak, tak ada, Pak. Ini pasti limbah dari aktivitas Blok Rokan, nggak ada lain. Tapi dia tidak berada di titik-titik di mana operasi Blok Rokan itu artinya pengeboran Rokan, tapi dia berada di kebun masyarakat, di hutan, di mana-mana ada semua itu TTM. Nah, ini menurut saya menjadi catatan bagi kami untuk dikritisi dan dipertanyakan. Ya, saya sudah mendapat jawaban. Salah satunya Chevron sudah melakukan mereka tidak mungkin memulihkan lingkungan, tetapi mereka menaruhkan uang mereka sebesar 265 juta US di kementerian. Tapi apakah sebesar itu memang kebutuhan terhadap pemulihan lingkungan? Itu menjadi pertanyaan juga yang harus kita diskusikan bersama-sama. Sudah itu ya yang paling kita khawatirkan juga adalah lajunya terhadap decline, penurunan produksi. Di tahun 2020 masih 2019 masih memproduksi sekitar 220.000 barel. Nah, sekarang ini saya lihat dari laporan SKK Migas kemarin itu sekitar 170 sampai 160 lah. Nah, 160 sampai 170.000 barel di 2021 ini. Nah, decline ini ya diakibatkan tidak adanya walkover, well service, tidak adanya COR, surfaktan itu. Nah, artinya selama 5 tahun ini Chevron tidak pernah melakukan pengeboran baru. Nah, maka itu kemarin kita dorong di awal-awal di akhir 2020 Chevron harus investasi lebih awal, investasi pengeboran supaya decline tidak nanti dibayarkan dengan pola cost track oleh Pertamina, oleh negara kepada Pertamina. Nah, ini sedang dilakukan drilling sumur-sumur, ada targetnya ada 190 sumur kalau nggak salah saya. Nah, mudah-mudahan isu ini bisa menjawab terhadap upaya ini bisa menjawab terhadap isu decline yang terlalu tajam. Sudah itu ini menurut saya ingin saya sampaikan beberapa persoalan yang ada di Blok Rokan dan apa saja yang harus dilakukan oleh Chevron dan juga Pertamina. Saya yang paling khawatir saya terhadap peralihan transisi ini adalah soal budaya kerja. Ya, soal budaya kerja. Saya melihat bahwa budaya kerja yang ada di Chevron itu sangat berbeda dengan budaya kerja yang ada di Pertamina. Saya nggak tahu apakah nanti budaya Chevron berpengaruh terhadap Pertamina atau sebaliknya budaya kerja Pertamina yang mempengaruhi Chevron. Ini menjadi tanda tanya kita, Pak. Karena budaya kerja Pertamina ini ya menurut saya belum standar untuk mengelola migas secara profesional. Itu kritik saya terhadap Pertamina, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Dan nanti mungkin ada Profesor Abra dan Pak Faisal Basri yang lebih
tajam lagi secara teknis. Saya cuma menggambarkan secara politis lah terhadap terhadap blok rokan yang ada di Riau. Kira-kira itu Pak Moderator, mudah-mudahan ada kesimpulan lah dalam diskusi kita hari ini, bisa nanti kita carikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Pak Wahid kebetulan ada rapat, jadi sekaligus juga nih ada pertanyaan nih ke Pak Wahid. Tadi kan disinggung soal indikasi kerugian, terutama di terkait pembangkit. Mungkin Pak Wahid bisa mengeksplorasi lebih mendalam lagi. Dipersilakan Pak Wahid, terima kasih. Ya, soal pembangkit, Pak. Di sana itu ada 2 pembangkit yang besar. Yang pertama di Minas. Ya, Minas itu milik negara karena dibayar pakai kosrek. Ya. Kosrek Kapri dibayar pakai kosrek Kapri, tetapi yang di Duri itu pure. Itu milik Chevron. Pure milik Chevron. Negara membayar processing fee terhadap pembangkit itu. Ya, pembangkit yang ada di Duri. Nah, itu pure milik Chevron yang namanya MCTN, PT MCTN Mandau Citra Nusantara apa gitu loh. Pokoknya MCTN nama perusahaannya. Nah, negara membayar, kalau nggak salah saya angka persisnya saya lupa, nanti saya cari saya minta datanya, nanti saya kirim. Nah, itu selama sudah 20 tahun, Pak. Proses pembangunan kalau nggak salah informasinya sekitar 300 juta kalau nggak salah saya. Itu processing fee-nya, biaya pembangunan. Nah, pertama dioperasikan MCTN ini adalah yang pertama, semua karyawan MCTN itu adalah karyawan Chevron. Ya, semua karyawan MCTN itu adalah karyawan Chevron yang dibiayai oleh negara. Sementara kita jual loh listriknya, kita beli loh listrik dari dia. Ya, kita beli, kok mengapa pakai tenaga kerja Chevron yang notabene-nya dibiayai oleh negara. Itu berjalan dari 2020 sampai 2017. Begitu agak ribut-ribut itu dialihkan. Akhirnya apa? Dipisahlah, displit lah. Karyawan Chevron ya Chevron, kawan MCTN ya MCTN. Nah, lalu bagaimana proses perjanjian kerjanya? Perjanjian kontrak kerjanya bagaimana? Dia membangun membangun pembangkit di tanah negara. Seharusnya dia harus membayar sewa ke negara. Kok ini nggak ada sewa ke negara? Biasanya lewat BOT setelah 20 tahun atau 30 tahun itu kan kembali ke negara sebenarnya. Nah, karena dalam investasi kan biasa. Nah, ini enggak, Pak. Nah, maka itu saya bilang bahwa kalau sudah begini ya udahlah, kita serahkan aja sama PLN soal pembangkit ini. Tak usah lagi pakai kogen itu. Nah, sekarang Chevron menjual ini, menenderkan ini, siapa yang mau beli untuk mengoperasikan blok tokan ini dengan yang bisa menghasilkan listrik juga menghasilkan uap. Ya, kira-kira begitu, Mas. Itu gambarannya. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira Pak Abdul Wahid bisa bergabung sampai jam berapa? Nanti saya sampai jam 2 lah ya. Paling. Oke. Nah. Kalau gitu kita mungkin ke Bang Faisal dulu. Ke Prof. Abrar dulu tentang kajian hukumnya seperti apa. Dipersilakan Prof. Abrar. Ya, terima kasih moderator. Yang saya hormati Pak Abdul Wahid dari Komisi 7 DPR RI. Teman sejawat saya Pak Faisal Basri, sama-sama dulu awal-awal ya di PAN.
dan Mbak Brigita Manohara yang alhamdulillah bisa ikut hari ini ya, dan para media yang tergabung dalam webinar ini. Yang pertama dulu saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya webinar ini yang digagas oleh Forum Politik Ekonomi dan bekerja sama dengan beberapa media ya. Yang pertama dulu saya ini dari aspek hukum ya. Tentu barang ini, transisi ini berawal dari latar belakang nawacita Jokowi, yaitu kedaulatan energi. Yang dia operasionalkan bahwa akan mentransisi berbagai kontrak-kontrak minyak dari asing ke Pertamina. Itu tujuannya sangat mulia. Tapi tadi kita dengarkan dari Pak Wahid ada beberapa kekhawatiran. Saya kira itu wajar lah sebagai orang yang dekat dengan sumber daya alam. Saya ingin menyampaikan dulu Pak Wahid bahwa ada azas dalam hukum sumber daya alam yang menyebutkan bahwa jika ada pengelolaan sumber daya alam, apapun itu, migas, hutan, mineral, batu bara, maka yang harus lebih awal sejahtera adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam. Baru orang yang jauh dari sumber daya alam. Nah, ini dulu kita akan uji apakah 96 tahun Chevron di sana sudah mengurangi kemiskinan orang Riau. Ataukah bahasa sederhananya, apakah Chevron dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau atau ke pemerintah Riau? Setahu saya pada awal Orde Baru itu 5 kali pemilih itu dibiayai dulu oleh Caltex. Saya tahu karena saya dulu waktu nulis disertasi tahun 95 di Universitas Pajajaran. Saya pernah meneliti di Caltex, Pak. Saya pernah nginap di Rumbai, Minas, Duri. Ya, waktu itu ya tahun 97 masih Orde Baru ya. Saya dapat informasi tapi mudah-mudahan tidak salah datanya bahwa Caltex waktu itu menyumbang pada APBN kita itu sekitar 35% kalau nggak salah waktu itu. Tapi yang kembali ke Riau itu hanya 1,58%. Saya nggak tahu angka nanti Pak Faisal Basri yang bisa terjemahkan angka persentase itu. Makanya dulu itu wajar lah kalau misalnya Riau itu mau merdeka. Dan hampir seluruh negara-negara provinsi yang punya sumber daya alam melimpah itu mau merdeka. Karena dia merasakan ketidakadilan. Oleh karena itu poin pertama saya adalah masalah bangsa ini dalam pengelolaan sumber daya alam adalah masalah ketidakadilan. Atau masalah keadilan yang tidak dirasakan oleh masyarakat yang dekat dengan sumber daya alam. Tentu pertanyaannya kenapa mesti harus lebih awal sejahtera dibanding yang jauh? Karena kalau ada bencana dari pengolahan sumber daya alam itu, maka mereka juga yang pertama akan menderita. Itu logika hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap dengan transisi ini terkait tadi dengan budaya yang diragukan oleh Pak Wahid, saya juga setuju, Pak. Bukan kita karena BUMN kita masih sering disubsidi tapi merugi terus. Ini aneh juga dari sisi ekonomi, nanti Pak Basri kok disubsidi merugi, sementara yang tidak disubsidi untung itu nanti ya. Jadi saya kan tidak tahu manajemen budaya di dalam itu, saya nggak tahu. Tapi itulah kekhawatiran Pak Wahid. Yang pertama, saya berharap nanti jika transisi ini dilakukan CPI dengan PHR, yaitu Pertamina Hulu Rokan, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima transisi itu, yang pertama harus dirasakan kontribusinya oleh daerah. Harus dirasakan bagaimana enaknya PHR dibanding dengan Chevron. Jangan terbalik. Jangan nanti enak Chevron daripada PHR. Yang kita berharap enak PHR daripada CPI, Chevron Pacific Indonesia. Itu pertama. Kemudian yang kedua tentu nanti kita lihat dana pembagian hasilnya ya, yang sekarang ini sisa 4 triliun atau meskipun itu masih 50% dari APBD Riau, tapi kita berharap lebih besar nanti setelah dikelola oleh PHR. Kemudian yang kedua, dana 10% itu, participation interest, itu juga harus dirasakan nanti dengan Pertamina. Ya. Kemudian yang ketiga,
memberdayakan. Nah, ini memberdayakan pengusaha lokal dan tenaga kerja. Yang dirasakan tadi oleh Pak Wahid bahwa di Chevron itu banyak karyawan, tetapi mohon maaf hanya sekian persen orang lokal. Sama juga yang terjadi di misalnya smelter di Morowali, Pak. Karyawannya itu ada 50.000 orang, 35.000 orang, 5.000 antaranya itu orang asing, selebihnya itu 30.000, tapi mohon maaf 30.000 itu adalah pekerja-pekerja yang memang kelas bawah. Kenapa? Karena dia unskill, dia tidak punya skill. Dalam dunia pertambangan, Pak anggota Dewan yang terhormat, memang awal-awal membangun itu banyak menggunakan tenaga kerja lokal untuk angkat kayu, angkat batu, tukang batu, dan sebagainya. Begitu sudah operasi berlangsung, sudah melakukan pengolahan dan pemurnian, itu mereka ditinggal. Kenapa? Karena dia tidak punya skill tadi. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian, nah ini juga persoalan bangsa kita ini. Kenapa nggak dilatih dulu baru disuruh bersaing dengan orang-orang luar atau orang-orang yang jauh dari sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah pemanfaatan dana CSR nanti itu harus dikontrol. Meskipun kita paham sekarang bahwa Pertamina itu pengendalinya adalah SKK Migas. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Abdul Wahid itu selaku wakil rakyat di situ, mestinya SKK Migas juga harus banyak menerima itu ya, terutama nanti itu. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi hukum ini perlu dipastikan, Pak, bagaimana draft negosiasinya. Harus juga dilibatkan daerah. Karena daerah lah ini yang akan menerima dampak atau implikasi hukum yang paling besar nanti kalau ada transisi. Nah, saya tidak tahu apakah pemerintah daerah Provinsi Riau sudah dilibatkan dalam renegosiasi ini atau negosiasi transisi ini. Jangan-jangan negosiasi ini tidak ada keseimbangan, terutama keseimbangan posisi daerah. Karena daerah waktu 96 tahun yang lalu pasti tidak dilibatkan. Itu urusan pemerintah pusat. Tapi mestinya dalam transisi ini yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus tahun ini, itu pemerintah daerah harus tahu porsinya apa yang dia peroleh dari transisi ini. Jangan-jangan lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Ini yang penting, Pak. Harus dipastikan dulu. Saya berharap sebelum tanggal 9 itu pemerintah daerah harus tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Termasuk nanti yang berkaitan dengan listrik tadi yang bersoal. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, nanti dari sisi finansial di mana uangnya, investasinya dari mana, jumlahnya berapa ya, bukan bidang saya. Itu nanti bidangnya Pak Faisal. Dari mana uangnya itu mau transisi. Saya cuma ingin berkaitan dua, Pak. Berkaitan dengan listrik dan lingkungan. Yang berkaitan dengan listrik itu tidak benar, Pak. Tidak dibenarkan secara hukum bahwa perusahaan tambang itu juga menjual listrik kepada rakyat. Yang Bapak katakan tadi 2017 sudah dipisahkan antara karyawan Mandau tadi MCTN dengan itu benar, Pak. Tidak boleh itu. Apalagi menggunakan aset-aset negara berupa tanah negara. Mestinya mereka membayar pada negara, bukan negara membayar kepada Chevron. Oleh karena itu juga secara hukum bagaimana nanti persoalan ini, Pak, kalau operasinya ditransisikan, tetapi power plant-nya nggak ikut ditransisikan. Artinya kita tergantung pada Chevron. Yang Bapak tadi mengklaim bahwa bisnis paling besar di situ bukan minyak, tetapi listrik. Artinya jangan-jangan transisi ini tidak jelas secara hukum apa manfaatnya bagi Pertamina, tanda kutip negara, kalau PLN-nya atau listriknya tetap dibawa Chevron, murni Chevron itu. Saya pernah ke Duri dan ke Minas, Pak, tahun 97-98. Saya pernah nginap situ. Pembangkit listriknya itu memang perlu kita pertanyakan. Dan saya berharap melalui anggota Dewan nanti, peluang tantangan ini, saya kira peluangnya besar, tapi tantangannya juga berat. Meskipun orang bilang tidak ada tantangan tanpa peluang, gitu ya. Ada awal, ada akhir, ada perjumpaan, ada pembicaraan. Inilah yang perlu diatur secara hukum dalam keadaan seimbang. Jangan kita nanti terlena dengan transisi Chevron, tapi tidak tahu susahnya nanti dalam tataran implementasi. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa dalam setiap transisi atau negosiasi, yang paling gampang itu adalah di atas kertas.
Tapi yang susah itu dalam tataran pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan listrik tadi, Pak. Kalau ahli teknologi finansial itu nanti sudah ada hitung-hitungannya. Tapi kalau yang berkaitan dengan listrik, saya bingung nanti itu, Pak. Bagaimana mengoperasikan yang butuh sekian megawatt itu untuk sebuah apalagi kalau mau peningkatan kapasitas jumlah barel per hari, itu juga listrik harus mendukung. Kemudian yang terakhir dari saya dari aspek lingkungan, Pak. Itu tadi dari Pak Wahid menyedihkan juga bahwa ada limbah-limbah yang tidak jelas KTP-nya atau tidak jelas sumbernya. Lalu dibebankan kepada para pekebun di situ. Gimana itu? Sementara dia mengaku bahwa tidak ada orang dia yang pintar drilling, pemboran dan sebagainya. Ini juga perlu diusut. Saya kira Pak Abdul Wahid selaku anggota dewan jangan cuma mengingat saya, tapi perlu ada diusut secara tuntas di lapangan bahwa betul-betul semua kegiatan-kegiatan Chevron itu sekarang harus juga ditahu oleh Pertamina yang akan menerima transisi itu. Jangan sampai nanti Pertamina hanya menerima baik-baiknya saja, tapi yang jelek-jeleknya tidak diinfo. Oleh karena itu, poin saya adalah pertama perlu ada keterbukaan dari Chevron ke Pertamina. Terbuka dalam arti yang baiknya, terbuka juga yang jelek-jeleknya atau masalahnya. Jadi karena ini transisi juga nanti akan transisi yang bermasalah. Kemudian yang kedua poin saya perlu kehati-hatian. Siapa yang harus hati-hati? Pemerintah, Pak. Jangan sampai nanti ini dijanjikan itu tapi investasinya dari mana, transfer teknologinya gimana, kemudian listriknya bagaimana. Dan yang terakhir perlu ada ketelitian. Teliti artinya jangan sampai karena di deadline-nya tanggal 9 Agustus nanti selalu ada klausula, nanti dibicarakan kemudian, Ini harus tuntas kalau menurut saya. Tidak apa-apa kita tunda sedikit, tetapi dari kehati-hatian dan ketelitian itu tadi, betul-betul menjamin bahwa transisi ini lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Saya kira dari saya minta nanti Mbak Brigita bagaimana itu pola atau rejim crossbreed dengan discovery, mungkin juga itu salah satu dasar yang menjadi pertimbangan kenapa ada ahli transisi ya, meskipun dalam Permen 12 itu tahun 2020 sudah ada opsi dari pemerintah. Saya kira dari saya Pak Moderator nanti kita kembangkan lagi dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya kita ke Bang Faisal. Dipersilakan Bang Faisal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Abdul Wahid, Pak Abrar Saleng, Mbak Brigita, dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita telah memperoleh perspektif yang sangat luas ya, dari hukum, lingkungan, kepentingan daerah tentu saja. Saya akan coba memulainya dengan sekilas info gitu terkait dengan blok rokan ini. Ini juga saya ambil dari media, kalau nggak salah Bisnis Indonesia. Luasnya luar biasa ya, beroperasi sejak 52 nih rokan ini. Selama 2017 sudah menghasilkan 11,5 miliar barel minyak, kalikan saja itu ya dengan harga minyak rata-rata setiap tahunnya. Kemudian awal 2019 masih berproduksi 200.000 barel lebih, ya kira-kira 28% dari lifting nasional tahun itu. Nah, Agustus diperkirakan produksinya Agustus tahun ini ya sekitar 140.000. Tadi Pak Abdul Wahid mengatakan sekarang masih 170.000, tapi pas transisi itu kan ada kikuk juga ya, jadi akan turun lagi. Tapi mudah-mudahan ini cepat kembali naik. Nah, jika transisi tidak mulus, penurunan produksi bisa lebih tajam tentu saja. Ya, kontrak pengolahan WK Rokan oleh Chevron akan berakhir 2024
2021 ini 8 Agustus nanti. Nah, sejak tadi sini sudah cadangan tersisa kira-kira ada menurut SKK Migas ya masih ada sekitar 2 miliar dolar. Jadi kalau produksinya nanti pulih ke level 200.000 per hari, ya kira-kira 20 sampai 21 tahun habis. Mudah-mudahan ditemukan lagi cadangan baru ya, tapi ya kira-kira satu putaran itu ya. Nah, saya ingin menjawab beberapa yang disampaikan Pak Abdul Wahid ya. Ini bukan, tentu saja bukan karena Chevron, tapi juga di sana ada pabrik kertas besar, pulp and paper besar, ada sawit gitu. Nah, secara keseluruhan kita lihat pertumbuhan ekonomi Riau ini itu paling buncit di Sumatera tahun 2019. Saya enggak hitung 2020 ya. 2019 karena ada pandemi. Jadi 2019 paling buncit nomor 10, 2018 juga paling buncit, tapi karena kolomnya terbatas saya 2019 saja. Pertumbuhan PDRB per kapita ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat per orang gitu ya. Naiknya juga nomor 10, paling buncit di Sumatera. Ya nomor 1 Sumatera Selatan. Kalau pertumbuhan ekonomi nomor 1 adalah Sumatera Selatan juga. Kemudian kalau kita lihat pengangguran, tadi Pak Abdul Wahid juga katakan memang sedikit lebih rendah dari nasional yang 7,7%, tapi di Sumatera relatif buruk ya, 6% gitu. Paling rendah di Bengkulu, kedua Lampung, ketiga Jambi dan sebagainya. Riau nomor 6. Kemudian tingkat ketimpangan nih, jurang kaya miskin ya, sebagaimana diukur pakai koefisien Gini. Ini bukan persen ya, tapi angka dari 0 sampai 1. Nah, nasionalnya 0,385. Riaunya memang lebih baik dari nasional, tapi nomor 7 di Sumatera. Jadi secara umum Sumatera itu ketimpangannya lebih baik dari nasional. Ya, tidak ada satupun provinsi di Sumatera yang ketimpangannya lebih tinggi dari nasional. Namun lagi-lagi Riau ini nomor 7 di Sumatera. 7 dari 10 provinsi di Sumatera. Mengecewakan juga. Penduduk miskinnya 7,04% September 2020, jauh di bawah nasional, tapi kalau di Sumatera tidak bisa dibanggakan juga karena nomor 4. Ya. Paling tinggi kemiskinannya Aceh. Jauh lebih baik tentu saja Riau. Kemudian Bengkulu juga buruk ya. Tapi yang terbaik adalah Kepulauan Bangka Belitung, kedua Kepulauan Riau ya. Jadi saudara kandungnya ini lebih baik daripada Riau. Tadinya saya pikir Kepulauan Riau lebih buruk dari Riau. Ternyata Riau lebih jelek dari Kepulauan Riau. Nah, kemudian electrification ratio. Saya dapatnya semalam itu tahun 2018, mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik. Riau bukan nomor 1 ya sumber energi, tapi dia nomor 5 di Sumatera. Ya, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung yang hampir 100% rumah tangganya dilistriki. Nomor 3 adalah Bengkulu 99,76, nomor 4 Aceh 99,18, baru menyusul Riau. Jadi bisa dipahami apa yang
dikeluhkan oleh Pak Abdul Wahid tidak mencerminkan kekayaannya itu ya. Jadi kekayaannya dikuras terus, yang kembali ke masyarakat relatif kecil. Nah inilah yang nanti kita bisa bicara lebih dekat dari hati ke hati dengan Pertamina, agenda-agenda ini. Saya mendukung sekali apa yang menjadi concern Pak Abdul Wahid terkait dengan kepentingan daerah. Malu kita kalau kita biarkan begini terus. Nah, masalahnya adalah sekarang lifting kita turun terus. Ya disumbang oleh Chevron juga tentu saja ya. Lifting turun terus. Tahun lalu cuma 705.000 barrel per hari. Tahun ini dipatok 705 juga. Tapi sudah biasa lifting itu hampir tidak pernah tercapai Pak Abdul Wahid ya. Gas kita tinggalkanlah, kita fokus di minyak. Nah syukur alhamdulillah kita terbantu oleh harga minyak Indonesia ICP ya, Indonesia Crude Price. Kita lihat beberapa waktu terakhir harga minyak ini di atas asumsi APBN ya, sudah cukup lama lah di atas asumsi APBN karena ada kenaikan, sekarang sudah di atas $60 ya. Februari Maret sudah di atas $60. Jadi walaupun produksi turun tapi pendapatan negara bisa naik lumayan pesat dibandingkan tahun 2020 karena hancur sekali tahun 2020 kan, karena ICP-nya pernah mencapai $20 saja. Ini derita yang dialami oleh Riau karena bagi hasilnya jadi anjlok. Nah, insya Allah Pak Abdul Wahid tahun ini bagi hasilnya lebih baik karena harga jauh lebih baik dari tahun lalu. Mudah-mudahan seperti itu seterusnya. Jadi penurunan penurunan produksi blok rokan karena transisi ini insya Allah bisa sedikit atau cukup banyak terkompensasi oleh kenaikan harga. Jadi penting sekali ini menjaga produksi ini penting sekali. Nah, reserve kita kebetulan turun terus dan nggak pernah naik dalam 10 tahun terakhir. Jadi sulit diharapkan ada keajaiban kan karena reserve-nya turun terus. Jadi harus merawat yang sudah ada ini sebaik-baiknya agar tidak terjadi penurunan yang tajam. Karena apa? Karena konsumsi energi kita naiknya luar biasa tinggi. Ya, kalau produksi kita turun terus, ya kita kan impor semakin banyak. Jadi kita ada di bundaran ini yang menunjukkan konsumsi energinya tinggi ya. Beda dengan negara-negara Eropa di sini konsumsi energinya sudah turun. Kita ini sedang naik-naiknya bersama dengan Vietnam yang ekstrim, Bangladesh, India, Filipina, China, Turki, dan Singapura. Tetangga-tetangganya ya Thailand, Kolombia, Pakistan, Malaysia, dan Egypt. Tapi ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 negara ini luar biasa pertumbuhannya. Karena kita sedang giat-giatnya membangun dan pertumbuhan penduduk juga masih positif ya. Walaupun turun tapi masih positif. Jadi pertumbuhan penduduk tambah pertumbuhan ekonomi itulah yang menentukan kebutuhan kita untuk energi karena tidak ada aktivitas manusia yang bisa dilakukan tanpa energi. Nah, sementara produksi kita turun, konsumsi kita tadi naik terus. Sehingga secara teknis kita itu mengimpor hampir 1 juta barrel atau untuk mengisi celahnya itu hampir 1 juta barrel.
per hari gitu ya. Jadi sedih sekali kita gitu. Nah ini kita lihat minyak kita ya, minyak kita itu sudah defisit. Kita ini lebih banyak mengimpor minyak mentah daripada mengekspor minyak mentah sejak 2013 ya. Sejak 2013. Nah, yang dari rokan ini kan bagus, kita jual, kita beli yang lebih jelek gitu. Nggak apa-apa gitu, supaya dapat pendapatan kan. Nah, jadi sadarilah minyak mentah pun kita sudah defisit. Nah, oleh karena itu kalau 1 juta barrel targetnya 2013, nah mudah-mudahan bisa setidaknya tidak defisit lagi lah di minyak mentah ini. Mudah-mudahan konsumsinya juga turun karena ada mobil listrik dan lain-lain itu ya. Jadi tidak sekedar di minyak. Nah, kalau BBM lebih gila lagi ya. Jadi BBM defisitnya walaupun membaik terus ya, membaik terus, tapi ya defisitnya besar sekali. Bapak Ibu jangan lihat 2 kotak terakhir karena itu baru Januari Februari tahun ini dibandingkan Januari Februari tahun lalu. Tapi setidaknya kita defisitnya BBM ini pernah mencapai 28 miliar US dollar. Coba bayangkan 28 miliar US enggak 25 miliar US dollar ya. Tahun lalu itu kira-kira defisitnya 7,5 miliar US dollar atau 7 miliar US dollar lah. Jadi besar tadi defisit BBM defisit BBM ditambah yang tadi defisit minyak mentah, maka defisitnya tentu saja minyak secara keseluruhan juga tinggi ya. Kira-kira 10 miliar US dollar, hampir 10 miliar US dollar tahun lalu itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu bisa bayangkan yang kita keluarkan untuk membakar setiap hari itu ya, karena kita naik mobil, naik sepeda motor dan kebutuhan lain-lain itu. Jadi minyak total defisitnya 10 miliar US dollar. Syukur kita gasnya surplus. Ya sehingga defisit migasnya secara keseluruhan kira-kira 7 miliar US dollar. 7 ya kira-kira 7,5 miliar US dollar. Nah, ini tantangan buat kita. Bayangkan kalau ada apa-apa ya pada kilang kita ya kita sedih ada tangki penyimpanan yang terbakar, tapi jangan sampai kilangnya yang terbakar gitu ya, dan lama gitu. Insya Allah teknologi bisa, tapi kita harus jaga lagi. Nah, walaupun kita ingin mengurangi peranan minyak ya, seperti ditunjukkan di sini dalam bauran energi itu tahun 2019 kira-kira peranan minyak ini 33,58, tahun 2050 itu 20% tinggal, jadi turun. Tapi walaupun peranannya turun, jumlahnya terus meningkat dari 176 juta ton oil equivalent menjadi 284,8 million ton oil equivalent. Jadi walaupun ada mobil listrik, ada apa, ya minyak masih dominan. Enggak dominan, yang dominan batubara, gas alam ya, gas alam. Nah jadi walaupun EBT lebih tinggi nanti pada tahun 2050, tapi kita harus menyediakan minyak yang jauh lebih tinggi daripada tahun 2019. Jadi ini tantangan lagi kalau produksi kita tidak meningkat atau setidaknya penurunannya sangat tajam ya. Oh, itu bahaya sekali. Ya, kita jadi habiskan uang untuk energi yang sebetulnya kita masih punya potensi sehingga kita tidak defisit atau mengalami krisis energi. Nah, oleh karena itulah
penting mengharapkan transisi yang mulus ya. Optimalisasi bertujuan untuk memuluskan proses transisi dan memaksimumkan positif externalities bagi masyarakat dan perekonomian Riau. Tentu saja kita punya kedaulatan penuh, ya kan kita memberikan sebagian kedaulatan itu ke Chevron kan lewat cost recovery. Nah sekarang kita kedaulatan penuh karena Pertamina milik kita, ya milik kita semua. Jadi kita peduli juga, Pertamina harus peduli juga tentang manfaat Chevron ini, manfaat Blok Rokan ini bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi Sumatera, dan bagi masyarakat Riau umumnya, perekonomian Riau umumnya. Nah, pembangkit yang ada di Blok Rokan yang tadi sudah dibahas, sepatutnya terus beroperasi dalam proses transisi, seraya PLN membangun jaringan transmisi untuk mengintegrasikannya dengan sistem kelistrikan Sumatera. Karena hampir pasti lebih murah karena diblend dengan sumber energi yang lebih murah seperti batu bara, dan batu bara juga tersedia di Sumatera. Oke. PLN bertekad untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk Blok Rokan. Karena ini pembangkitnya kan udah lumayan tua. Sementara kalau Pertamina ingin meningkatkan produksi seperti Pak Ahmad Wahid katakan tadi, ya harus kapasitas listriknya ditingkatkan dan juga keandalannya. Pantang ada mati gitu. Mati sehari kerugiannya itu berapa luar biasa. Oleh karena itu PLN sudah menyiapkan, kalau saya baca di rilisnya PLN, mempercepat nisbah elektrifikasi di Riau. Jadi 5 tahun ke depan Riau harus 100% dilistriki. Wajib itu. Ya. Karena malu Riau penghasil energi tapi listriknya tidak terjangkau ke seluruh masyarakat gitu. Kemudian agar proses transisi lancar, sebaiknya pengoperasian pembangkit listrik yang ada di Blok Rokan dilakukan oleh PLN. Jadi sudah terintegrasi PLN yang akan menjadi pemasok nanti setelah transmisinya selesai. Ya sekarang saja PLN sekaligus melakukan orientasi sehingga nanti proses transisinya sampai 3 tahun ke depan mulus. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau yang mengelolanya ini, saya rasa bukan Chevron juga ya, Chevron tidak berminat menurut saya tuh untuk mengoperasikan ini, makanya Chevron ingin melelang gitu. Nah, ayo berunding saja dengan pengelola existing yang notabene 95% milik Chevron itu yang dilandasi oleh niat baik kedua belah pihak gitu ya. Apa yang terbaik, harganya dihitung, kepatutannya, kan ini umur pengelolaannya tinggal 3 tahun gitu ya. Jangan sampai misalnya, wah ini proyeknya bisa 15 tahun, bisa 10 tahun. Ya enggak seperti itu kan. Juga ini karena ada tanah milik negara, kita juga ingin happy ending dengan Chevron gitu. Tidak ada masalah gugat-menggugat di kemudian hari, karena itu nanti akan menghabiskan energi kita, dan taruhannya adalah itu dia tadi, kita tidak bisa fokus untuk mengoptimalkan ini. Nah tadi Pak Ahmad Wahid katakan PLN Pertamina uangnya dari mana untuk mengembangkan produksi ini. Pertamina tidak akan sendiri dan tidak boleh sendiri. Ya, ini blok besar harus menanggung risiko tanggung renteng risiko. Nanti Pertamina mencari mitra yang berpengalaman, punya teknologi untuk mengembangkan ini semua,
ya, business to business. Jadi don't worry Pak, ini aset harusnya dioptimalkan, tidak bisa sendiri, kita gandeng karena ini juga apa istilahnya equity yang bagus ini Blok Rokan ini. Nah oleh karena itulah kalau di tender saya rasa itu bukan opsi yang terbaik ya, karena di tender untuk mengelola pembangkit listrik yang hanya 3 tahun gitu. Waduh, nanti niscaya karena waktunya pendek, keuntungan ingin digapai karena yang menang tender dapat untung, tapi dia men-charge Pertamina nanti dengan tarif listrik yang sangat mahal. Nah, ini juga bisa repot buat kita semua dan niscaya akan terjadi hubungan yang tidak harmonis nanti di dalam kalau ada orang luar mencoba untuk main-main dapat untung. Ini kan jadi misalnya saya beli nih pembangkit ini lewat tender, saya ajukan penawaran yang setinggi-tingginya gitu ya dan menang gitu. Apalagi saya di backup oleh kekuasaan gitu. Ada orang-orang dekat istana yang menjadi penunggang percuma atau calo lah gitu ya. Dalam 3 tahun dia bisa untung besar sekali. Jangan sampai ada yang kita buka peluang kemunculan penunggang percuma ini. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ini kepentingan nasional, kepentingan rakyat Riau, kepentingan Sumatera, kepentingan migas kita, kepentingan APBN kita ya, dan kepentingan energi nasional kita. Jadi tidak main-main ini, mudah-mudahan transisinya mulus, bisa diselesaikan dengan baik-baik segala rintangan sehingga kita bisa menggapai peluang agar Aceh, agar Riau ya betul-betul bisa menikmati karunia Tuhan yang diberikan kepada rakyat Riau dan sekaligus ke depannya Riau lama-lama kan minyaknya akan habis juga, sawitnya tidak bisa dinaikkan terus, pulp and papernya juga tidak bisa dinaikkan terus karena isu lingkungan, maka perlu transformasi ekonomi Riau yang lebih berkelanjutan dan saya yakin Pertamina berkomitmen harus gitu ya. Kalau tidak Pertaminanya kita pentungi rame-rame. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal. Paparannya menarik sekali. Saya mengerti beberapa teman-teman sudah tidak sabar ingin bertanya. Tetapi mungkin kita dengarkan dulu paparan dari Mbak Brigita. Dipersilakan Mbak Brigita. Baik, terima kasih moderator kesempatannya. Yang saya hormati promotor saya yang luar biasa, Prof. Abrar Saleng, yang ngajak-ngajak saya untuk bisa sharing mengenai penelitian yang tengah saya lakukan di sektor hulu migas, khususnya di Indonesia, termasuk juga dari regulasi dan institusi. Saya hormati juga senior yang luar biasa, Bang Faisal Basri, dan tentunya ini juga salah satu senior HIPMI saya, Bang Abdul Wahid, mudah-mudahan masih bergabung. Ya, tadi dibocorin sama Bang Angga, WKU BPP HIPMI, kalau Bang Abdul Wahid ini merupakan senior HIPMI juga. Mudah-mudahan masih bergabung di sini. Ya, ya Mbak, sama-sama Mbak. Ini penting sekali dari izin senior-senior saya sharing sedikit saja mengenai data yang saya miliki berkaitan mengenai Blok Rokan yang saat ini tengah melakukan transisi dari CPI ke PT Pertamina. Berkenan untuk bisa di-share PT saya hanya akan singkat saja karena senior-senior saya lebih paham berkaitan mengenai pengelolaan ini semua ya. Boleh Kakak? Apakah dari admin ataukah dari saya untuk sharing? Mas moderator, apa saya boleh sharing? Ya, silakan share. Oh, oke. Saya bisa share ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
PPT saya sudah kelihatan ya. Saya cuma siapkan sedikit aja kok. Jadi ini data yang saya kumpulkan dalam beberapa hari setelah saya diminta Prof. Abrar untuk juga ikut sharing mengenai blok rokan ini. Ini tadi yang tadi Bang Faisal sudah sampaikan. Saya akan mulai dengan bagaimana kemudian existing-nya, review dari blok rokan itu sendiri, kemudian progresnya transisi sampai saat ini sudah sejauh mana, karena mungkin teman-teman media juga sudah mengikuti ya perkembangannya dari tahun 2018, seperti tadi sudah dimention oleh Prof. Abrar, ini blok sudah diberikan kepada PT Pertamina, sekalipun PT Chevron, CPI ini juga berharap agar bisa memperpanjang kontraknya, karena seperti yang Bapak-Bapak tadi sudah sampaikan, termasuk senior saya Bang Abdul Wahid, opportunity di blok rokan ini sangat besar teman-teman, jadi potensinya masih cukup besar, sekalipun terjadi penurunan produksi ini bukan karena cadangannya yang kecil, tapi karena memang tidak dilakukan investasi oleh Chevron, mengingat belum ada kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak. Sebagai pengusaha tentunya kita nggak mau dong investasi kalau kemudian investasi itu tidak dikembalikan. Kalau kemudian investasi itu cuannya nggak balik ke kita. Nah inilah yang terjadi mengapa kemudian terjadi penurunan produksi dari sektor dari blok rokan itu sendiri. Ini blok rokan, tadi Bang Faisal juga sudah sebutkan luasannya dan lain-lain. Nah ini teman-teman perkiraan lifting minyak yang saya dapatkan dari SKK Migas. Bahwa sebenarnya ketika produksi aktual sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan, tetapi apabila ini diupayakan dengan berbagai macam teknologi, termasuk yang saat ini tengah diupayakan dan akan diteruskan oleh Pertamina, sudah dilakukan oleh CPI sejak tahun 2001 adalah dengan chemical EOR. Nah ini dengan disemprot itu supaya minyak-minyak yang ada di celah-celah itu bisa keluar. Nah kalau ini bisa dilakukan dan ini sukses, potensinya ini teman-teman bisa lihat akan terjadi peningkatan yang signifikan sekali, bahkan lebih besar dari produksi di tahun 2016 sebelum kemudian terjadi penurunan yang luar biasa. Nah, ini upaya yang akan dilakukan teman-teman ketika program kerja yang diupayakan pasca nanti transisi sudah dilakukan kepada Pertamina. Jadi ya Bang Abdul Wahid, percayalah bahwa pemerintah ini baik SKK maupun Pertamina, Kementerian SDM tengah mengupayakan supaya potensi-potensi yang ada di blok rokan ini bisa termanfaatkan. Cuman yang sama-sama mesti kita pantau, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kemudian supaya tidak terjadi resource curve, kutukan sumber daya. Nah ini kan kalau dari cerita apa yang disampaikan oleh Bang Abdul Wahid, sepertinya Riau ini terkena kutukan sumber daya. Dia punya potensi yang sedemikian besar, tetapi kemudian kondisi wilayahnya termasuk juga masyarakatnya masih jauh dari kesejahteraan. Nah, ini memang ada berbagai macam faktor. Dan biasanya negara-negara berkembang termasuk juga seperti Venezuela yang sangat demokratis begitu akan sangat kesulitan ketika kemudian kita memiliki sumber daya yang banyak. Akan lebih mudah apabila seperti Rusia yang diktator, mereka ataupun yang tidak banyak partai, tidak banyak kepentingan, ini mengupayakan sumber daya itu. Kalau dari hasil studi saya sih seperti itu. Karena makin banyak pendapat, makin banyak tarik-menarik kepentingan, maka ya seperti yang tadi disampaikan, justru malah masyarakat setempat yang dimungkinkan akan dirugikan dengan tarik-menarik kepentingan yang terjadi. Setelah pasca keluarnya permen terakhir mengenai kontrak, yakni Permen 12 tahun 2020 yang sebenarnya mengizinkan para kontraktor ini untuk memilih cost recovery atau gross split. Terakhir saya update ke SKK, kesepakatannya adalah blok rokan akan dikelola dengan gross split teman-teman sampai sejauh ini. Jadi existing review-nya seperti itu. Dan dari tadi kan meributkan berkaitan tentang MCTN, Mandau Cipta Tenaga Nusantara, ini yang kemudian mensuplai North Duri Cogeneration. Ini memang kendalanya si MCTN ini sewa untuk instalasinya. Jadi kalaupun mau diberikan kepada Pertamina, tidak akan mungkin, Kakandaku sayang, karena ini barang sewa yang harus dikembalikan. Yang ada hanyalah
kita bisa bangun baru, ataukah kita ikut sewa, atau kita membeli barang sewaan itu. Nah, kira-kira ini problem yang saat ini tengah dialami, sehingga prosesnya masih belum selesai sampai sejauh ini. Saya akan lanjutkan. Nah, ini progresnya dari alih kelola yang tengah dilakukan. Data ini sekali lagi saya dapatkan dari SKK Migas, jadi bukan data yang mengada-ngada teman-teman. Untuk migrasi data teknis dan operasional yang dilakukan untuk Blok Rokan ini saat ini sudah berlangsung hingga 80%. Data yang ada dan dimiliki oleh PT CPI sudah diberikan kepada SKK Migas untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan PT Pertamina. Sementara untuk pemboran sumur, kemudian workover, and well, dari target 192 sumur, ini sudah terrealisasi 15 sumur. 10 workover belum terrealisasi dan ada target 6.819 well services dan realisasinya sampai saat ini baru 637. Artinya apa? Artinya masih banyak potensi-potensi sumur di sana yang masih bisa digali, dimanfaatkan, dan dieksploitasi semaksimal mungkin minyak yang didapatkan. Selanjutnya berkaitan mengenai chemical EOR. Nah, ini sudah 50% progresnya. Ini saat ini tengah dilakukan percepatan data transfer, kemudian model conversion, meresolve issued surfactant, seperti yang tadi juga sudah dimention oleh narasumber sebelumnya, dan reinstallment SFT2 facility. Jadi, chemical EOR ini sekali lagi sudah digunakan sejak 2001. Ini adalah metode untuk bisa membuat agar sumur-sumur tua seperti sumur di Blok Rokan ini bisa makin optimal mengeluarkan potensi-potensi migas yang masih ada di dalamnya. Sedangkan untuk manajemen kontrak ini saat ini sudah 60%. Sudah ada mirroring existing kontrak dari 393, saat ini posisinya sudah di 236. Untuk pengadaan rig and material ini dari 115 sumur sudah 100% dilakukan. Dan untuk yang 77 sumur lainnya ini baru 10%. Kenapa? Karena memang ini adalah pengupayaan baru yang nanti setelah bulan Agustus baru bisa direalisasi. Kenapa? Karena kan kita masih nunggu ini untuk serah terimanya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pasokan listrik, nah ini yang dari tadi di-mention, karena memang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak usah khawatir abangku, ini tengah diupayakan, dan sudah dipastikan bahwa PLN akan memasok listrik dan sudah ada perjanjian kerjasamanya yang ditandatangani pada 1 Februari 2021 lalu. Khusus untuk pembahasan MCTN nanti masih dalam proses, jadi sabar saja. Mudah-mudahan ada solusi karena barang sewaan itu tadi. Ketenaga kerjaannya 70% sudah ditransfer, jadi dari CPI akan ditransfer semuanya. Dan memang dari hasil studi saya di berbagai negara ini kesulitan dengan sumber daya manusia. Daerah lokal penghasil sumber daya seringkali tidak dapat memasok kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dari industri migas itu sendiri. Oleh karenanya, kita sudah mulai peka, kita sudah mulai merespon hal itu dengan membangun SMK-SMK yang paling tidak bisa mensupport. Tetapi sebenarnya itu belum sebagai ahli yang memang ahli. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Prof. Abrar, baru sebagai pekerja kasarnya saja. Jadi operasional belum sampai ke ahli di bidang teknologinya. Mungkin akan menjadi catatan dan masukan apabila kita mencoba untuk mencetak sumber daya yang memang spesifik, paham benar dengan teknologi migas itu sendiri. Karena perkembangan teknologinya sangat cepat dan harapan dari PSG konsep awalnya untuk bisa alih teknologi dan informasi ini dengan sumber daya yang mumpuni seharusnya sudah bisa dilakukan. Tetapi sampai saat ini memang mungkin lebih enak kalau kita cuma ngambil cuan tanpa kerja keras ya. Itulah yang terjadi sehingga kayaknya alih teknologi informasi kita masih belum bisa dan masih sangat tertinggal. Untuk teknologi informasi realisasi transfernya dari 129 sudah 88 dan 41 aplikasi sedang dalam pembahasan. Untuk perizinan AMDAL ini Prof untuk yang AMDAL Duri sudah 100%. Minas Siak 50%, dan untuk alokasi 2 sumur PHR juga masih dalam tahapan pengupayaan. Untuk lingkungan, Prof, ini rencana pemulihan fungsi lingkungannya, nanti mungkin teman-teman juga bisa update langsung ke SKK. Tantangannya yang pertama, ini yang jadi catatan, stabilitas daerah. Tadi Prof. Abrar sempat sampaikan mengenai partisipasi
interest 10%. Nah, ini yang kemudian menjadi isu. Kenapa muncul permintaan dari Lembaga Adat Melayu, kemudian Kesultanan Siak untuk juga ikut mendapatkan partisipasi interest ini. Dampaknya apa sih sebenarnya ketika kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga ikut meminta? Nah, berdasarkan ketentuan yang ada, partisipasi interest ini hanya diberikan kepada BUMD dan tidak dimungkinkan sebenarnya untuk diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang tidak masuk sebagai BUMD. Apabila mereka partisipasi interest ini, maka akan lebih baik kalau mereka menanamkan sahamnya di BUMD. Tapi jumlahnya sekali lagi hanya sebesar 10%. Tidak dimungkinkan untuk ditambah kecuali kita akan merubah undang-undangnya, dan itu justru malah akan memperpanjang proses. Maka Abangku Abdul Wahid ini mohon bantuannya dengan teman-teman mengkondisikan supaya stabilitas daerah ini bisa terjaga, karena bisnis migas itu adalah bisnis high risk, high tech, dan tentunya kita butuh stabilitas politis dan stabilitas sosial di sana, Abangku. Apabila terjadi gejolak-gejolak, akan sangat sulit bagi Pertamina untuk mencari gandengan 39% rekanan yang nantinya akan sama-sama mengelola blok rokan, Abangku. Nah, ini yang tadi Bang Faisal sempat sampaikan, butuh partner. Partner inilah yang nantinya akan sama-sama mencari dana untuk membiayai blok rokan ini. Jadi mudah-mudahan saja Pertamina menemukan istri yang pas baginya untuk sama-sama membangun blok rokan itu sendiri. Kenapa? Karena dibutuhkan masif investasi. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan EOR yang akan dikembangkan. Karena memang sekali lagi WK ini punya potensi yang sangat besar sekali dan butuh eksplorasi serta eksploitasi yang sangat besar untuk bisa mendapatkan sesuai harapan grafis yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Selain itu, supaya benar-benar bisa berbunga-bunga luar biasa, ini teknologi dan lain-lain, dan tentunya dibutuhkan sinergi serta kolaborasi dari mana? Dari Pertamina, SKK, pemerintah daerah setempat, dan semuanya stakeholder untuk sama-sama menyatukan visi dan misi apabila memang pengen membuat industri migas ini tidak kemudian menjadi senja. Apabila memang pengen membuat industri migas ini kemudian kembali bergairah. Karena selama ini bisnis migas ini pengalaman kita di zaman Orde Baru cuannya gede banget. Tetapi kemudian karena banyak orang tahu ini cuannya gede, daripada kita bangun kilang, mending kita impor aja lah, gampang, nggak usah bangun. Impor satu barel berapa ya Bang? Kalau tidak salah selisihnya ya. $1 apa berapa begitu ya Bang ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau satu barel anggaplah $1 keuntungannya hanya sebagai importir, mereka yang mendapatkan keuntungan tentu akan terganggu ketika kita membangun kilang. Sama halnya ketika kita mengupayakan untuk mendapatkan sendiri migas dari tanah kita. Nah, investasinya memang tinggi, tapi akan lebih tinggi lagi kalau tidak stabil regulasinya karena tarik-menarik sehingga investor nggak mau masuk. Akan lebih tinggi lagi kalau perizinannya juga masih berbelit, akan lebih tinggi lagi kalau sudah dibangun tetapi daerah kemudian tidak memberikan dukungan termasuk kelompok-kelompok masyarakat ini. Nah, ini kos-kos non teknis yang membuat bisnis migas di Indonesia tidak berkembang karena sangat mahal dan sangat lama prosesnya. Jadi untungnya nggak banyak teman-teman. Ini komitmennya, jadi tidak usah khawatir akan dilakukan program eksplorasi, eksploitasi. Sekali lagi ini data dari SKK Migas, jadi bukan data saya yang mengada-ngada. Ini studinya dan tentu kesimpulannya ini merupakan big opportunity dan tentunya big step. Kenapa? Kalau ini Pertamina sukses untuk mengembangkan EOR dan lain-lain, bukan tidak mungkin di cekungan-cekungan lain yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh Pertamina, karena kita berharap BUMN kita bisa menjadi raja di negeri kita sendiri. Bukan hanya dari revenue, tetapi juga dari pengembangan teknologi. Dan selanjutnya, butuh sinergi kolaborasi, clear and stable regulation. Ini sekali lagi, regulasi yang jelas dan stabil, jangan kemudian berganti-ganti. Dan tentu butuh support dari berbagai macam pihak apabila kita memang ingin sukses di sektor ini. Hal yang menarik ini mau saya tambahkan juga sebagai catatan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan di masa transisi ini oleh SKK dan juga pemerintah tentunya sangatlah luar biasa. Kenapa?
dari PSC yang kemudian ditandatangani oleh CPI, Chevron itu sendiri sebenarnya tidak kemudian mengakomodir yang pertama untuk investasi yang akan dikeluarkan oleh Chevron ketika di masa-masa transisi itu sendiri. Oleh karenanya ini sudah ada kesepakatan head of agreement yang ditandatangani oleh SKK dan juga CPI, nilainya sebesar 154 juta US dollar untuk melakukan pengeboran, dan pengembaliannya ini tidak melalui depresiasi seperti normalnya. Jadi ini nanti akan dikembalikan dalam bentuk kos operasi per bulan Agustus. Jadi sekali lagi inilah yang membuat ada investasi, jadi masih ada hasil produksi walaupun nggak decline sangat banyak begitu ya. Dan tentunya ini 154 juta USD dari mana? Dari pendapatan negara di sektor migas itu sendiri. Selanjutnya ada juga ini ASR, Abandonment Site Reconstruction, yang tadinya tidak diatur dalam PSC. Jadi ini merupakan upaya pemulihan pasca penambangan. Nah, ini di PSC lama kita tidak diatur, tetapi dari Head of Agreement yang kemudian ditandatangani, ini pada akhirnya diatur. Ada sama-sama taruh duit antara CPI dan juga pemerintah, dalam hal ini SKK, untuk bisa melakukan sama-sama join nantinya Pertamina pun supaya ada perbaikan rekonstruksi. Jadi tadi kekhawatiran lingkungannya rusak, ininya rusak ya, karena dulu PSC nggak ngatur, oleh karenanya ada Head of Agreement ini yang mengatur hal itu, dan Chevron diminta untuk ambil bagian supaya ASR ini bisa berjalan dengan baik berdasarkan persentase kepemilikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena pemerintah memang terus berbenah ya, mengingat ada harapan 1 juta barel di 2031, dan mudah-mudahan saja tidak ada gonjang-ganjing tarik-menarik kepentingan, karena kita tahu Undang-Undang Migas juga sudah 21 tahun dibahas tapi tidak juga diketok. Dan mudah-mudahan saja ada regulasi yang stabil supaya bisnis migas ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, mohon maaf kalau agak panjang. Sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak Brigita. Selanjutnya, ini dari tadi sudah ada pertanyaan dari beberapa teman yang kebetulan tertarik dengan paparan dari para senior-senior ini. Nah, yang paling pertama ini dari Mbak atau Mas Glery dari Tribun. Ini mungkin ke Prof. Abrar dulu. Prof, ini ada informasi bahwa pembangkit itu sedang ditenderkan di Amerika. Nah, menurut hukum Indonesia, apakah dimungkinkan seperti itu, Prof? Dipersilakan, Prof. Kalau dari sisi hukum sumber daya alam, itu kan pembangkit tenaga listrik itu kan berada di tanah negara ya, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Karena Chevron itu tidak menguasai, tidak memiliki hak atas tanah. Dia cuma hak terhadap minyak yang ada di bawah. Itu sesuai kontrak ya. Oleh karena kalau itu misalnya ada tender di Amerika atau di mana saja, di Indonesia sekalipun, itu tidak bisa dilakukan tanpa status tanahnya dulu sejelas. Apakah tanah itu ikut juga ditenderkan atau termasuk dalam bagian dari PLTA itu atau pembangkit listrik itu. Karena di Indonesia itu, tidak meskipun hukum adat kita mengatur asas horizontal, artinya pembangkit listriknya bisa milik orang lain, sementara tanahnya milik negara. Tapi kalau bangunan permanen seperti pembangkit listrik itu, maka yang berlaku bukan asas horizontal, tapi asas perlekatan. Artinya, siapa pemilik tanah itu mestinya juga harus diikutkan di dalam bangunan-bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Oleh karena itu, secara hukum itu tidak benar. Harus diikutkan yang punya tanah. Karena nanti persoalannya kepemilikan tanah itu menjadi penting. Yang saya sampaikan tadi oleh Pak Abdul Wahid, bagaimana status tanahnya dibangun pembangkit listrik yang milik orang lain. Itu dari saya. Ya. Oke, selanjutnya untuk Pak Abdul Wahid dulu.
tadi dipaparkan oleh Mbak Brigita soal bahwa kepesertaan daerah itu harus melalui BUMD. Nah, kira-kira dari Riau sendiri kesiapan BUMD ini seperti apa? Nanti dilanjutkan mungkin dengan juga penjelasan soal status tanahnya MJTN yang tadi sudah diungkap oleh Pak Abdul Wahid. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi siapa nama Mbaknya tadi? Mas? Itu Lupa tadi deh. junior Abangku, Pak Abdul kau Wahid. tega kali abangku padaku ini Brigita abangku. Manohara. Nah, Oh. saya agak belum mencatat namanya, lupa. Sorry. Aduh abangku, harus ku Siapa ajak kau Mbak? ngopi-ngopi abangku. Ya, kita Nanti nanti japri-japrian Brigita itu. Manohara abangku. Siapa Manohara? Iya abang. Iya. Oke, Mbak. Jadi begini, soal PI itu memang kalau dalam ketentuan permennya itu diserahkan kepada daerah, daerah tidak boleh berbisnis, tentu yang berbisnis itu badan hukum daerah. Badan hukum daerah itu BUMD lah ya. BUMD itu dengan permen yang baru itu bisa dengan catatan digendong, bisa juga dengan investasi murni. Berarti 10%. Kalau blok rokan itu butuh uang umpamanya 50 triliun, berarti daerah kan 10%, ya sekitar 5 triliun lah. 5 triliun itu bisa nanti modalnya itu dari processing fee keuntungan, bisa dia langsung investasi 5 triliun. Kalau dia nggak punya uang, bisa. Tapi kalau contoh kayak LAM atau yang lain itu tergantung Pertamina. Dia tidak boleh mengambil porsi 10%. Dia mengambil porsi B2B, business to business. Business to business itu tergantung Pertamina. Pertamina mau lepas nggak sahamnya? Kalau Pertamina mau lepas sahamnya umpamanya 30%, 20%, ya silakan. Nggak apa-apa, kan boleh aja, namanya orang berbisnis. Tapi biasanya Pertamina tetap tidak mau melepaskan sahamnya itu dari 50%. Jadi nggak mau dia tetap dominan karena memang kuasa terhadap WK yang diberikan ke Rokan itu ya kuasa Pertamina. Nah itu sebenarnya soal PI. Nah soal yang lain tadi saya sepaham lah, setuju. Tapi memang apa yang dilaporkan SKK Migas itu tidak semuanya juga benar, tapi tetap kita kritikal dalam menjaga. Artinya ini wanti-wanti. Wanti-wanti jangan ini hanya transisinya di atas kertas. Kami melihat bahwa banyak yang dilaporkan 80%, yes, di atas kertas 80%, tapi di lapangan kita tinjau masih banyak kendalanya. Di lapangan soal lahan, ya masih banyak juga lahan-lahan yang dulu dibebasin lewat kosrek, ternyata di lapangan itu tidak dijaga oleh Chevron, masih ada dimiliki oleh warga-warga. Nah ini nanti kalau dialih kelolakan, ditransisikan dengan Pertamina itu harus jelas bagaimana pertanggungjawaban Caltech, Chevron terhadap selama ini diberikan pengelolaan, berikan WK, beri tanggung jawab, ada kosnya untuk merawat aset, ternyata ini lepas loh ke masyarakat. Nah ini kita pertanyakan. Jadi tidak semulus. Yang paling kritikal itu soal IT sebenarnya. IT itu kata Pak Faisal tadi, 1 menit aja mati itu di sistemnya itu gimana cara ngontrolnya. Dan yang kedua soal listrik. Listrik ini itu semua dibiayai oleh Kosrek kecuali yang di MCTN. MCTN ini murni yang namanya investasi dari Chevron. Ya murni ya 5% itu entah siapa lah yang punya, nggak tahu saya. 90% ya milik Chevron itu, tapi 50% saya nggak mau menduga-duga siapa. Nah tetapi ini selama ini di mana-mana dalam akuntansi negara, begitu kita membangun ini di tanah negara, dia harus ada sistem sewa kah, pinjam pakai kah. Tapi kalau yang namanya bisnis, Pak pasti sewa. Nah selama ini nggak ada sewa. Kok BPK tidak menemukan ini ada kerugian? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah itu yang harus kita usut. Apakah ini ya? Nah kayak tadi, apakah berakhirnya kontrak CPI 2021 bulan Agustus tanggal 8
apakah MCTN itu juga harus ditenderkan lagi? Bagaimana dengan status lahan? Apakah itu ikut juga dengan kontrak yang lama? Nah, ini menjadi persoalan juga. Itu belum clear sama sekali. Nah, menurut saya ini masih banyak masalah di transisi. Nah, soal pelibatan orang pemerintah daerah, nggak ada dalam transisi ini dilibatkan daerah. Maka itu kemarin saya ngomong waktu Panja Migas datang ke Riau, itu saya ngomong. Dan itu salah satu tuntutan gubernur ke SKK Migas dan Dirjen Migas serta Chevron. Dalam transisi ini harus ada tim daerah supaya daerah juga tahu dilibatkan. Apa sih keuntungan negara, keuntungan daerah terhadap sumber pengelolaan kekayaan negara ini, kekayaan hasil bumi ini. Kalau tidak bisa mensejahterakan. Saya sepakat. Saya tadi mau membuka data tentang sama dengan Pak Faisal Basri tentang data terakhir Provinsi Riau yang memang nomor buncit itu. Artinya tidak terlalu korelasi dengan pertambangan dan hasil bumi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau pengelolaannya tidak benar. Ke depan harus benar. Nah, itu yang kita wanti-wantikan ke Pertamina. Jangan budaya tidak mensejahterakan orang tempatan, itu yang menjadi. Nanti kalau begitu yang terjadi apa? Itu tentu jadinya social tension. Kalau social tension tentu produksi terganggu. Kalau produksi terganggu tentu ya ini tentu kemandirian energi kita yang mengandalkan blok-blokan sebagian besar dari dari sumber minyak kita ini juga. Saya kekhawatiran itu supaya memang kita sama-sama jaga Pertamina lebih soft masuk di alih kelola ini, sama-sama kita jaga. Kita pingin performa Pertamina PAR lah, ya lebih baik dari Chevron, itu harapan kita. Terima kasih itu Mas kira-kira. Pak Abdul Wahid. Oke, itu. Iya. Ya, terima kasih. Tapi ini ada tambahan sedikit dari teman di Rokan Hilir nih, mewakili konstituen Bapak juga mungkin. Jadi siapa yang bertanggung jawab soal ketidakjelasan sewa selama ini? Itu yang pertama. Kedua, apakah bisa BUMD adat mengambilnya? Ini juga sekalian mungkin ke Prof. Abrar. Terima kasih. Ya, kalau maka itu saya bertanya kepada SKK Migas. Akan saya perdalam soal ini, soal sewa ini. Ya, kemarin waktu kunjungan di lapangan belum dijawab secara rinci. Jadi nanti kita akan elaborasi lagi ke rapat di Panja Migas di bulan depan, ya. Dan soal apakah BUMD bisa, itu nanti Prof. Abrar yang bisa menjawab secara hukum. Kalau saya kemarin menuntut dan pemerintah sudah menuntut bahwa ini dihibahkan saja. Toh Chevron sudah berkali-kali lipat dapat untung dari pengelolaan listrik yang ada di sana. Jadi maka itu mengapa dia meninggalkan legacy yang baik terhadap Riau. Ini dikelolakan, dihibahkan ke Provinsi Riau atau BUMD di Riau atau Rokan Hilir atau di Bengkalis. Karena WK Rokan ini, Mas mau tahu, itu ada 7 kabupaten kota. 2 kabupaten kota penunjang, 7 kabupaten yang termasuk di dalam wilayahnya betul. Yaitu ada Rokan Hilir, ada Rokan Hulu, ada Kampar, ada Siak, ada Bengkalis. 2 kota penunjang, Kota Pekanbaru sama Kota Dumai. Yang mana Kota Dumai memang krupnya dibawa ke sana. Kota Pekanbaru ya main office-nya di situ. Jadi menurut saya ya 5 kabupaten 2 kota ini ya harus diperhatikan benar soal itu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ke Prof. Abrar yang soal BUMD. Ya, itu kan sebenarnya dalam Undang-Undang Migas itu ya, itu memang harus ada 10% itu VAI itu untuk daerah ya. Tapi karena ini bisnis, maka mestinya dikelola oleh perusahaan daerah. Nanti dianggap itu adalah aset daerah terpisahkan ya, artinya tidak dipertanggungjawabkan lagi oleh
upaya secara politik dan itu, tapi harus bertanggung jawab secara bisnis. Ya, makanya harus jelas dulu perusahaan daerah yang menangani itu. Cuma ada ketentuan badan hukum yang baru bahwa perusahaan daerah yang ditunjuk itu betul-betul profesional miner, artinya profesional yang mengolah minyak. Bukan misalnya perusahaan daerah secara umum baru ada unit-unit pengolahan. Itu sering terkacau di dalam manajemen perusahaan daerah. Oleh karena itu, di Riau itu mesti ada perusahaan daerah yang memang mengelola dana 10% itu untuk pemanfaatannya kepada masyarakat dan terukur dan tidak boleh rugi, harus profit oriented. Ya, jangan sampai nanti wah ini kan 10% diberikan ya. Nah, itu yang menarik tadi dari Mbak Mano kalau nggak salah mengenai masyarakat adat ya. Betul Mbak Mano, ada tadi saya dengar. Halo? Iya, Prof. Ada ya? Iya, bagaimana kalau BUMD adat yang menjadi pemegang PI-nya? Ya. Terkait dengan masyarakat adat, ini kan juga terjadi sekarang di Freeport pasca 50% Inalum itu. Tadinya kan Freeport itu memberikan 10% kepada Pemda Papua. Pemda Papua itu mengelola secara bersama 3% untuk provinsi, 7% untuk Kabupaten Timika atau kabupaten penghasil ya. Kalau di apa namanya? Di Riau ini ada 5 kabupaten penghasil tadi ya. Ya. Hulu Hilir dan seterusnya, dan mestinya itu kan diberikan juga persentase berdasarkan keterdapatan migas itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masyarakat hukum adat bisa menjadi salah satu pemegang penerima PAI tadi 10% itu. Nah, itu ini perlu dibicarakan karena di dalam undang-undang migas itu belum ada yang disebutkan, itu hanya daerah dapat PAI 10%. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk dibicarakan, tentu nanti undang-undang itu harus dulu diubah atau dibuatkan dasar hukum. Sampai hari belum ada dasar hukum masyarakat hukum adat itu menjadi salah satu penerima dari PAI 10% itu. Itu yang sekarang yang kembang. Tapi dengan perkembangan Inalum dengan PT Freeport sekarang menjadi menarik juga ya. Jadi mestinya juga dihadirkan di dalam webinar ke depan itu adalah Kementerian BKPM itu. Bagaimana saham-saham terutama mengenai daerah. Karena sekarang ini zamannya itu tuntutan daerah harus diperhatikan. Dan saya mendukung Pak Abdul Wahid bahwa seperti saya katakan tadi, di dalam proses negosiasi transisi ini tidak ada jalan kecuali melibatkan daerah. Karena daerah lah yang paling merasakan ada manfaatnya atau tidak dari transisi. Kalau lebih jelek dari misalnya Sepro, ngapain kita? Karena kita kan ini harus lebih baik. Tapi kalau kita sudah tadi tidak transparan dengan segala boroknya tidak dilaporkan, nanti setelah ditransisi baru bermunculan semua, itu akan mempengaruhi produksi yang dikatakan tadi Mbak Mano dan Pak Faisal Basri, akan ada penurunan. Nanti kita setiap hari berurusan dengan penegakan hukum, masyarakat yang demo karena tidak ada kepastian, menimbulkan keresahan, menimbulkan kerusuhan gitu. Dan ini kita tidak mau ya. Oleh karena itu memang sekali lagi perlu kehati-hatian dan ketelitian. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau pemerintah dan Sepron terbuka kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah lah yang bisa melakukan penanganan yang cepat di dalam mengatasi persoalan-persoalan tuntutan daerah. Saya kira demikian. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ke Bang Faisal. Tadi mungkin ada bisa diperdalam lagi Bang soal sebaiknya jangan sampai ada tender. Tapi kan dan ada harapan dari Pak Wahid tadi supaya dihibahkan saja. Tapi secara hukum apakah itu dimungkinkan Bang? Dan secara ekonomi apakah mungkin? Ini kan bagaimana mereka ini perusahaan yang mencari reti semua. Mungkin secara hukum kita serahkan ke Prof. Abrar ya. Saya kok melihat kedua belah pihak sejauh ini menunjukkan adanya goodwill, itu yang penting ya, dan tentu saja ada perbedaan cara berpikir, perbedaan budaya ya. Amerika kan sangat berorientasi pada hukum gitu, hukum positif gitu. Nah, jangan-jangan misalnya kalau dikasih begitu aja dihibahkan,
itu kan kerugian buat pemerintah Amerika karena pajaknya nggak dapat gitu, nanti disangka korupsi gitu-gitu loh. Jadi ada aspek formal yang saya juga ingin tanya mohon maaf nih ke Prof. Abrar, potensi apa namanya, mudah-mudahan kecil sekali gitu, nanti berkepanjangan di pengadilan internasional, arbitrasi internasional gitu. Itu yang saya melihat sih tidak ada ya, tidak ada gelagat ke sana. Namun harus kita antisipasi juga, dan oleh karena itu saya condong seperti yang saya katakan tadi, duduk sama-sama, kan sebetulnya 99% Chevron ini juga kan 90% lebih lah, itu juga kan dikelola oleh warga Indonesia yang nasionalismenya juga luar biasa tinggi gitu ya, dan insya Allah mereka juga akan kerja untuk Pertamina walaupun tidak semua barangkali. Nah jadi selalu bagi saya diplomasi, negosiasi adalah alternatif pertama, dan menempuh jalur hukum itu terakhir sekali, dan saya mudah-mudahan saya berharap tidak sampai ke sana, karena betul-betul Chevron juga pulang ada di hati rakyat Indonesia, ada apalah ya, sesuatu yang menurut saya patut kita upayakan, jangan kedua belah pihak pokoke gitu ya, nggak bisa. Jadi ada jalan tengah, barangkali ada masa transisi atau seperti apalah diselesaikan oleh kedua belah pihak, nanti advisor keuangan masing-masing pihak saling mempertukarkan perhitungan finansialnya. Kalau ada asumsi yang tidak cocok, dikoreksi, akhirnya sampai kepada titik tengah gitu. Tengah tidak harus sama-sama di tengah, persis di tengah gitu. Jadi itu yang saya harapkan. Prof, ini mungkin bicara lebih filosofis. Ya, bisa langsung disambar, Prof. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa ini kan proses transisi ini tentu tidak bisa dimaknai secara sederhana ya. Karena ada beberapa aspek yang harus juga dibicarakan, termasuk aspek misalnya lingkungan, kemudian tadi PLN ya, listrik dan sebagainya. Kalau mungkin kelola secara operasional itu sudah bisa berjalan ya, atau ahli teknologi dan sebagainya. Tapi memang karena ini kan hukum negara, sumber daya alam kita itu, kalau bicara tentang misalnya tambang, mineral, batu bara dan migas, itu kan haknya kontrak karya itu hanya pada minyaknya atau sumber daya tambangnya atau bahan galian tambangnya. Terkait dengan hak atasnya itu harus minta izin dulu kepada pemiliknya, misalnya kehutanan, masyarakat hukum adat, negara kalau itu tanah negara. Nah, terkait dengan tadi gimana tender itu, sepanjang memang memenuhi regulasi yang ada, tentu menyampaikan kepada negara. Tentu kan ini kan tadi Pak Manu mengatakan itu hak sewa. Tentu kalau sewa ya tentu juga harus menyampaikan kepada siapa dia menyewa kan. Apakah dia menyewakan negara dan sebagainya. Jadi kalau melakukan tender harus sepengetahuan yang punya tanah tadi. Nah, itu yang mengatakan tadi perlu kita secara hati-hati. Dan saya sependapat dengan Pak Faisal Basri dari tadi mengatakan mari kita bicarakan betul-betul dengan pelan-pelan. Jangan sampai nanti kita bersoal secara hukum. Mungkin kita masih ingat Pak mengenai kontrak karya dan PKP2 di Menara Bita Batubara. Dulu kan dibuka kesempatan untuk renegosiasi. Akhirnya perubahan Undang-Undang Nomor 3 memberikan kesempatan lagi para pemegang kontrak karya PKP2B itu untuk melanjutkan usahanya, tapi dengan perhitungan-perhitungan yang sangat bijak. Misalnya, kok bisa perpanjang di sini kontrak, tapi diubah operasionalnya menjadi izin.
kemudian izin itu akan ada penerimaan negara lebih besar dibanding dengan kontrak. Ini kan jalan keluar yang cukup bagus daripada kita berperkara di arbitrase internasional. Dan kalau kita berperkara di arbitrase internasional, tentu para arbiter itu mengacu pada perjanjian dan kontrak. Tidak ada jalan lain. Nah, sementara kontrak ini belum berakhir. Oleh karena itu memang perlu ada pendalaman mungkin dari aspek hukum, dari aspek finansial. Bagaimana ya itu istilahnya tadi Pak Kesebas, Seprom pergi tapi tetap hatinya di Indonesia. Tadi saya awali bahwa perlu ada keseimbangan, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin kita masih teringat lagunya Pance Pondak. Ya, masih ingat. Bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Nah, ini kita harus betul-betul harus wise bahwa kita butuh Chevron, kita butuh Pertamina lebih maju dengan harapan masyarakat Riau, masyarakat Indonesia, kemudian income kita juga, pendapatan negara, APBN kita lebih maju dengan alih atau transisi kelola dari Chevron ke Pertamina. Itu harapan kita. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau masing-masing ada keterbukaan. Ya, ada keterbukaan. Karena kalau tidak terbuka ada yang sembunyi-sembunyi nanti akan muncul satu-satu setelah kita akan laksanakan alih transisi itu. Saya kira dari saya, Mas. Terima kasih Prof. Abrar, juga Bang Faisal. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, cuma sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin bisa nanti dilanjutkan dengan pertanyaan Japri langsung kepada Prof. Abrar maupun Bang Faisal. Juga nanti yang bagi berminat lebih lanjut menggali data dari penelitian Mbak Manuhara, bisa menghubungi langsung. Saya mungkin sebagian teman-teman memiliki kontak Mbak Brigita, karena Mbak Brigita ini dari tahun 2006 ya di jurnalistik 2006 ke 2005 gitu. Nah, ini sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sama-sama lama. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya serahkan kembali kepada admin untuk perekaman selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.